Siswa yang nilainya biasa aja tapi bisa lolos SNMPTN. Kira-kira faktornya apa aja ya? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Di GB Media Channel. Siapa yang penasaran nih ngomongin tentang SNMPTN yang bisa meloloskan siswa yang nilainya itu biasa aja? Maksudnya biasa aja nih kayak gimana nih Kak? Biasa aja tuh sebenarnya untuk siswa-siswa yang nggak masuk ke top 10 rankingnya lah ya di sekolah, atau mungkin siswa yang kelihatannya tuh kayaknya dia nih belajarnya nggak terlalu ambis tapi kok dia bisa lolos SNMPTN ya. Ini kita ambil langsung dari ketua LTMPT-nya yang sudah memberikan poin-poin penting yang bisa teman-teman jadiin acuan ya waktu ikutan seleksi SNMPTN. Kalian pasti pernah dengar nih ya, ada kasus di mana dalam satu sekolah itu ada 2 siswa yang milih jurusan di PTN yang sama. Yang satunya rankingnya lebih di atas nih ya, mungkin dapat ranking 10 besar atau 20 besar. Terus yang satunya lagi yang milih jurusan yang sama ini, dia ada di ranking mungkin ya lebih dari 20 besar lah ya, atau mungkin lebih dari 30 besar. Tapi yang lolos SNMPTN itu yang rankingnya di bawah. Nah, kenapa ya bisa kayak gitu? Kalau dilansir dari ketua LTMPT-nya, ini dikarenakan beberapa PTN atau mungkin setiap PTN itu punya kriteria yang berbeda untuk SNMPTN. Mungkin teman-teman juga udah tahu kan, ada beberapa faktor penentu di SNMPTN selain nilai ya, ada sertifikat, ada indeks sekolah dan alumni dan yang lainnya. Nah, itu sebenarnya yang harus kita perhatiin nih teman-teman, karena setiap PTN itu kriteria tambahannya itu bisa berbeda-beda. Nah, contohnya kasus yang seperti ini. Misalnya ada PTN A sama PTN B. Nah, PTN A ini kriteria untuk siswa yang bisa lolos SNMPTN-nya adalah yang nilainya stabil dan tinggi. Otomatis untuk teman-teman yang rankingnya di atas, dia akan prioritaskan gitu ya waktu memilih jurusan di PTN tersebut. Sedangkan PTN B ini dia punya 2 kriteria utama, yaitu ada nilai sama sertifikat. Jadi buat yang nilainya mungkin gak nyampe 90-an gitu ya, asalkan dia punya prestasi sertifikat yang banyak, yang ya tingkatannya juga nggak yang rendah-rendah banget gitu ya, itu dia akan prioritaskan dibandingkan siswa yang nggak punya prestasi sama sekali. Jadi ini ada kriteria tertentu di setiap PTN. Nah, itu yang harus kita tahu nih teman-teman ya. Dari mana kita taunya PTN ini tuh mendahulukan ranking, nilai atau sertifikat atau yang lain? Itu bisa kalian dapetin dari guru BK untuk melihat track record alumni yang sudah masuk ke PTN tersebut. Jadi itu bisa kalian lihat ya, alumni tahun kemarin ini yang masuk ke PTN ini tuh ranking berapa sih? Terus dia tuh ada saingan gak sih di satu sekolah? Kalau ada saingan, yang lolos yang mana nih? Yang ranking atas atau yang ranking bawah? Nah, itu bisa ya teman-teman cari tahu sekarang dari guru BK. Kalau kita rangkum nih teman-teman ya, ada 3 faktor yang bisa membuat siswa yang biasa aja tadi, yang nilainya mungkin gak nyampe 90-an, gak masuk ranking 10 besar atau 20 besar, tapi bisa lolos SNMPTN. Yang pertama ada nilai rapor dengan indeks sekolah. Nah, ini banyak banget yang teman-teman suka tanyain ya tentang KKM yang beda-beda nih setiap sekolah. Ada yang KKM-nya 65, ada yang KKM-nya 70, 75, bahkan 80. Ini gimana nih Kak buat nyamain nilainya? Nah, di sini teman-teman ya. Jadi kata ketua LTMPT, nilai kalian yang masuk itu nanti pasti diolah dan disamaratakan ya. Jadi mereka punya perhitungan sendiri, akhirnya nanti nilai 90 di sekolah A ini sama kayak nilai berapa ya di sekolah B yang KKM-nya lebih rendah. Kayak gitu teman-teman ya, intinya semuanya itu akan disamaratakan. Jadi jangan khawatir kalau nilai teman-teman itu rendah karena KKM-nya juga yang rendah, itu enggak langsung otomatis teman-teman enggak lolos gitu ya dengan orang lain yang KKM-nya lebih tinggi. Jadi kalau misalkan nih teman-teman, kita bisa ambil acuan lah ya, kalau teman-teman KKM-nya 65 nih misalkan ya, terus teman-teman yang lain itu ada yang KKM-nya 80. Berarti antara 65 sama 80 kan bedanya sekitar 15 poin ya. Nah, karena beda 15 poin, jadi kalau teman-teman yang dapat nilai 80 di KKM 65 itu beda sama yang dapat 80 di KKM 80 tadi ya.
Kalau 80 di KKM 80 kan berarti dia pas KKM kan. Tapi kalau teman-teman yang nilai 80 dengan KKM-nya 65, otomatis dia lebih punya peluang yang besar gitu, karena KKM-nya juga lebih rendah gitu ya teman-teman. Jadi dia akan dilihat, akan disamaratakan juga. Perhitungannya itu tertutup sih teman-teman ya, jadi kita juga nggak tahu. Yang penting kita bisa memprediksikan untuk peluangnya. Terus yang lebih penting lagi, ternyata ada proses untuk melihat skor UTBK dari track record alumninya. Nah, ini skor UTBK-nya tuh diambil dari alumni teman-teman ya, di sekolah teman-teman yang udah lolos PTN. Skor UTBK-nya ini berapa nih? Kalau misalkan skor UTBK-nya tinggi, otomatis PTN itu jadi lebih percaya gitu ke sekolah kalian. Artinya indeks sekolah kalian tuh baik banget, bagus banget di PTN gitu ya. Kalau misalkan skor UTBK-nya masih terlalu rendah, biasanya PTN itu rada mempertimbangkan lagi gitu, apakah siswa dari sekolah kalian tuh bisa lolos atau enggak. Ya, jadi ini ada faktor nilai raport, indeks sekolah, sama beberapa nilai UTBK gitu. Oke, jadi untuk yang faktor pertama ini memang teman-teman harus persiapan dengan sangat baik ya. Terus yang kedua nih teman-teman, kenapa bisa ada yang rankingnya itu di bawah tapi dia lolos SNMPTN? Tadi ini tentang sertifikat atau penghargaan. Banyak yang lupa untuk mencantumkan sertifikat di SNMPTN karena oh ini sifatnya tambahan nih kak gitu ya, nggak apa-apa deh aku nggak punya sertifikat juga. Tapi dia lupa kalau nilainya itu juga nggak terlalu tinggi. Nah ini teman-teman ya, kalau nilai teman-teman itu dirasa nggak terlalu tinggi nih ya buat masuk ke jurusan tersebut, misalnya jurusannya ini NRM-nya itu 85 gitu ya, nilai kalian tuh pas-pasan di 85, terus kalian nggak punya sertifikat. Nah itu yang bahaya teman-teman ya. Kenapa? Karena peluangnya tuh jadi nggak ada nilai plusnya. Kalau teman-teman bandingin sama mungkin ada yang nilainya itu 84 kurang sedikit dari NRM, tapi dia punya sertifikatnya ada 3 gitu ya, terus dia internasional semua mungkin, atau ada nasionalnya, itu jadinya persentasenya lebih besar untuk lolos dibandingkan nilai teman-teman yang pas-pasan tadi tanpa sertifikat gitu ya. Jadi sertifikat ini juga sebenarnya penting teman-teman. Kalau nilai kalian dirasa nggak cukup tinggi, maka harus lampirin sertifikat tadi gitu. Tapi kalau dirasa nilai aku ini udah beneran tinggi kok kak, udah bagus banget, udah indeks sekolahnya juga udah bagus, itu mungkin nggak apa-apa ya, nggak masukin sertifikat. Tapi kalau misalkan nilainya masih kurang, harus lampirkan sertifikat supaya peluangnya juga jadi lebih besar. Makanya suka ada kan yang ngiranya oh ini anaknya nggak terlalu ambis nih ya, rankingnya biasa aja gitu, tapi kok dia lolos SNMPTN. Ternyata waktu dilihat dia punya sertifikat yang lebih banyak daripada yang kalian punya. Nah itu berarti dia punya poin plus di sertifikat ya. Terus yang terakhir teman-teman, faktor yang ketiga, kenapa bisa ada yang nilainya biasa aja gitu ya tapi lolos SNMPTN? Karena pilihan prodi atau jurusannya. Biasanya teman-teman yang nilainya tinggi itu memilih jurusan yang sangat ketat, tapi kita lupa untuk melihat kira-kira nilai kita bisa masuk gak sih ke jurusan yang ketat itu. Kita ambil contoh farmasi ya, ini anak IPA ini kan sekarang lagi ketat-ketatnya jurusan farmasi. Nah ini ada nilainya ini 90 nih ya kan, mau masuk farmasi, tapi mungkin dia nggak punya sertifikat atau alumninya juga nggak begitu banyak, dia nekat aja gitu ya ke farmasi karena dirasa nilainya itu tinggi. Tapi dia lupa kalau misalkan farmasi itu ketat banget, artinya nilai 90 tadi bisa jadi kalah dengan siswa dari sekolah lain yang nilainya di atas 90. Karena kalau misalkan jurusannya ketat, otomatis kan peminatnya banyak. Nah kalau peminatnya banyak berarti yang masuk atau yang daftar ke jurusan itu nilainya juga pada tinggi-tinggi, ya kan? Misalnya tadi farmasi ya, ada di beberapa kampus yang nilai NRM-nya itu untuk farmasi masih sekitar 88. Nah kita ambil contoh nilai kaliannya atau nilai kita nih pas di 88 atau mungkin 88,5 lah ya gitu ya, lebih dari komanya doang gitu. Terus ini kan ketat banget ya, otomatis mungkin yang daftar ke situ akan di atas 88 semua nilainya. Kalau nilai kalian pas-pasan di 88, terus nanti ada yang daftar gitu semuanya nilainya 90-an, otomatis kalian bisa kalah gitu ya teman-teman. Jadi faktornya ini ada yang bisa kita persiapkan, ada yang emang kita juga nggak bisa perkirakan gitu ya. Kalau yang bisa dipersiapkan tadi nilai raport, terus juga indeks sekolah ya. Alumni itu penting banget sih untuk menentukan indeks sekolah. Itu tadi ya, alumni untuk skor UTBK terutama ya.
Terus juga dari segi sertifikat itu bisa kalian maksimalkan. Nah, kalau yang ketiga tadi soal jurusan yang ketat itu sebenarnya kadang kita nggak bisa prediksi ya. Contoh, di IPB ada jurusan manajemen. Dulu jurusan manajemen ini nggak begitu ketat, tapi di tahun 2021 kemarin itu langsung jadi yang paling ketat. Nah, ini yang nggak bisa kita prediksikan ya. Tapi sebenarnya kita bisa minimalisir juga untuk ngeliat ini tuh kira-kira jurusannya nih ya, dari tahun sebelumnya gitu ya, berapa orang sih yang diterima, keketatannya berapa. Nah itu sebenarnya kita juga bisa untuk meminimalisir supaya prodi yang kita pilih itu enggak dua-duanya ketat. Kan kita bisa milih 2 jurusan kan. Kalau pilihan satunya ketat ya pilihan duanya yang jauh lebih longgar gitu. Jadi teman-teman masih bisa untuk lolos di pilihan kedua kalau pilihan satunya itu terlalu ketat. Jadi ini semuanya harus dipersiapkan ya teman-teman, faktor-faktor ini, karena bisa jadi kalian itu ya nanti kalau nggak dipersiapkan jatuhnya nyesel gitu kan, akhirnya nggak lolos SNMPTN. Dan ini kemungkinan juga di tahun 2022 masih ada beberapa PTN yang punya kriteria yang seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman juga harus cari tahu informasinya lebih lanjut ke guru BK atau ke alumni tahun sebelumnya. Oke? So itu dia teman-teman informasi untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian semakin semangat mempersiapkan dengan baik menuju pendaftaran SNMPTN yang bakal dibuka tanggal 14 Februari 2022. Semangat untuk semuanya, see you on the next video. Bye.